Tidak dapat kami sebutkan nama beliau semuanya satu persatu. Wabil khusus jajaran takmir Masjid An-Nur, New An-Nur, New, enggak usah gede-gede apa volumenya, orangnya kita doang. Kedengaran. Jajaran takmir An-Nur, kemudian jajaran pimpinan Majelis Riyadul Jannah Kordes Asrikaton, Abah Haji Haris yang dimuliakan oleh Allah, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita. Ini adalah kajian yang kedua untuk teman-teman hadirin hadirat Kordes Asrikaton. Mungkin bagi yang sudah sering hadir majelis ta'lim Habib, yang sudah menjadi follower dan subscriber, sudah begitu ya. Mungkin ini pernah didengar dan mungkin malah sudah hafal. Tapi ini khusus untuk yang ada di Masjid An-Nur Asrikaton, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama yang kemarin, yang lalu, Habib sudah sampaikan bahwa setiap umat manusia, setiap manusia melewati 5 rute kehidupan. Kehidupan yang pertama, kehidupan alam ruh. Kehidupan yang kedua, kehidupan alam rahim. Kehidupan yang ketiga, kehidupan alam dunia. Kehidupan yang keempat, kehidupan alam barzakh. Kehidupan yang kelima, kehidupan alam akhirat. Rute ini, 5 rute ini paten bagi siapapun tanpa terkecuali. Yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yang pertama alam ruh, kehidupan alam ruh. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah tempatkan Nabi Allah Adam di surga, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan fastakhraja bani Adam. Allah Ta'ala keluarkan seluruh anak keturunan Nabi Allah Adam, seluruh bani Adam dalam wujud ruh. Allah Ta'ala bertanya, meminta syahadat, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Qalu bala syahidna. Kemudian seluruh roh manusia menjawab, bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersyahadat, kami bersaksi Engkau adalah Rabb Tuhan kami. Kemudian seluruh arwah Bani Adam dikembalikan ke dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini adalah alam yang pertama, alam ruh. Kemudian alam yang kedua adalah kehidupan di alam rahim. Sudah Habib ceritakan dengan panjang lebar menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penciptaan manusia pertama kali itu terjadi dalam perut ibunda, ketika sel spermatozoa membuahi indung telur menjadi embrio cikal bakal manusia, kemudian akan menempel di dinding rahim. Ketika sudah berhasil menempel di dinding rahim, mendapatkan nutrisi dari ibundanya, berkembang sampai menjadi bentuk janin yang sempurna, lengkap dengan seluruh organ-organ tubuh dan fungsi-fungsinya. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat, mengirim malaikat, fayunfakhu fihi ruh, tugas malaikat itu meniupkan ruh kepada jabar bayi atau janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian Allah tentukan suratan takdirnya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Begitu roh sudah ditiupkan kepada jabang bayi janin, kemudian suratan takdirnya Allah tetapkan, rezekinya, ajalnya, kemudian amal perbuatan fungsi
dan bahagia atau sengsara. Surat At-Takdir sudah Allah tetapkan semenjak kita semua dalam kandungan ibunda kita. 9 bulan di rahim ibunda, kemudian kita dipindahkan ke alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia. Kemarin sampai pada alam dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan, mewanti-wanti kepada sahabat dan umatnya, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia gharib, orang asing, pelancong yang akan kembali ke kampung halaman. Kita ini di alam dunia pelancong, wisatawan, gak selamanya. Kenapa? Karena harus kembali. Kembali kemana? Kembali berpulang ke rahmat Allah. Di dunia ini kita seperti pelancong yang akan kembali pulang ke rahmat Allah. Aw-abiru sabil, kata Rasulullah, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Nyebrang jalan ini mumpung pas Masjid An-Nur di samping jalan besar ini ya. Bagaimana sih nyebrang jalan? Ya dari ujung yang satu, kemudian menyeberang aspal situ ke ujung yang lain, lewat doang, itulah nyebrang. Ya di dunia juga nyebrang doang, dari alam rahim lewat alam dunia nyebrang ke alam barzakh. Jadi tidak selamanya di tengah-tengah jalan. Adakah orang nyebrang kemudian berhenti di tengah-tengah sono? Tabrak beb. Ya nggak ada. Begitu pula kita hidup di alam dunia. Kita ini nyebrang jalan doang, dari ujung alam rahim nyebrang alam dunia sampai ke ujung alam barzakh, nyebrang doang. Gak selamanya di dunia. Kita harus meninggalkan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kapan kita mati? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah datang, gak bisa minta mundur, gak bisa maju. Maka ajal itu ternyata sudah ditentukan semenjak kita di alam barzakh. Ajal pasti datang, tapi kapan? Nggak ada yang tahu, karena suratan takdir itu rahasia Allah. Surat Tabarak al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia Allah Ta'ala yang telah menciptakan al-mauta wal hayat. Allah menciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Kalau sudah waktunya, kalau ajal sudah datang, tapi ajal rahasia Allah Ta'ala, ajal yang sudah dituliskan dalam surat At-Takdir untuk masing-masing kita, rahasia Allah. Kalau ajal sudah datang, kalau nama kita sudah berada di catatan malaikat Israil, sang pencabut nyawa, ya berangkat. Tapi rahasia Allah tidak ada yang tahu. Begitu ya. Dulu di alam yang kedua, alam rahim, ada malaikat yang tugasnya meniupkan ruh. Sekarang di alam yang ketiga, alam dunia, ada malaikat yang tugasnya mencabut ruh atau mencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Gak bisa kabur, gak bisa lari, gak bisa sembunyi. Kalau nama kita sudah ada di tangan malaikat Israil, gak akan salah alamat, gak akan keliru cabut. Kalau nama kita sudah di tangan malaikat Israil, wayai. Jadi gak nunggu ada corona atau gak ada corona.
ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Sebab itu bisa bermacam-macam, tapi kematian itu satu. Apa itu? Ketika ruh terpisah dari jasadnya. Dan itu tugas malaikat Israil. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, dihindarkan dari fitnah, dihindarkan dari bala, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari fitnah corona. Allahumma. Kita sekarang di alam dunia tidak akan selamanya di alam dunia, karena harus meninggalkan dunia kemudian melanjutkan ke alam barzakh. Habib tambah tentang alam barzakh. Habib, bagaimana alam barzakh? Alam barzakh adalah ketika jasad terpisah dari ruhnya. Jasad yang terpisah dari ruhnya, jasad itu menjadi jenazah, menjadi mayit, langsung dimandikan, langsung dikafani, langsung disolati. Gak usah pakai plastik, gak usah pakai peti ya. Gak usah pakai plastik, gak usah pakai peti. Yang sesuai syariat Allah aja. Dan kalau sholat jenazah nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman banyak fitnah ya. Kalau bukan ahli agama nggak usah turut campur ngatur-ngatur agama, dosa. Ya, kita sudah tahu ajaran agama Islam bahwa jenazah itu ya dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diletakkan di atas keranda buso, kemudian akan dihantarkan oleh tetangga dan anak keturunan ke makam atau kuburan. Namun kuburan di sini di mana? Sana tuh mana? Utara. Namanya ada namanya? Gak ada namanya. Di arah utara. Warga desa apa ini? Desa Urep Asri Katon ini kalau meninggal dunia akan diantarkan ke utara. Ke utara, makam pojok, ya, dibawa ke utara ke makaman, pojok. Bu, ibu pernah ke utara, bu? Ke utara makam maksudnya. Bu pernah masuk kuburan? Lubang kubur? Kalau bapak-bapak mungkin pernah masuk lubang kubur ya? Ibu. Ini aku ceritakan sedikit buat ibu-ibu. Bagaimana sih suasana lubang kubur? Lubang kubur, bu. Lubang kubur itu ukurannya 1 meter kali 2 meter, dalamnya kira-kira juga 2 meter gitu ya. Kemudian di dasar kuburan itu, bu, akan digali lagi lebih cekung ke dalam. Itulah yang disebut dengan liang lahat. Di dalam kuburan, bu, ada namanya liang lahat. Jenazah tadi, bu, pak, jenazah yang tanpa nyawa dimasukkan ke lubang kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian tubuh itu dihadapkan ke arah kiblat, ditahan dengan bantalan yang terbuat dari tanah. Kemudian tali yang mengikat kafannya akan dilepas. Tali itu anak-anak muda ini nyebutnya tali pocong. Itu tali yang mengikat kafan. Dari dulu sudah ada tali mengikat kafan, tapi viralnya akhir-akhir ini aja. Setelah ada media sosial disebut dengan tali pocong. Oke. Nah, tali tadi dibuka, kemudian wajahnya dibuka sedikit, pipinya akan ditempelkan dengan tanah, bu. Kemudian anak keturunannya akan mengumandangkan azan dan iqamah untuk terakhir kalinya. Kemudian liang lahat tadi ditutup dengan papan, ditutup dengan tikar ya, tikar. Kemudian diuruk dengan tanah sampai di atas. Kemudian diberi patok di kaki dan kepalanya. Bapak, ibu, ini adalah akhir cerita
badan jasad kita di alam dunia selesai, kemudian ruhnya yang melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Sekarang kita di alam dunia. Alam dunia ini adalah alam yang terendah. Alam terendah itu adalah alam dunia. Kenapa? Karena dunia, karena rendah, karena alam fisik, karena alam materi. Ini adalah alam terendah. Yang lebih tinggi dari alam dunia adalah alam barzakh. Karena bukan materi, bukan fisik. Kalau materi dan fisik badan kita berkalang dengan tanah, selesai. Ruh tadi yang melanjutkan perjalanan ke alam yang lebih tinggi, yaitu disebut alam yang keempat, alam barzakh. Di alam barzakh ada 5 tempat. Yang pertama fil mala'il a'la, tempat kedua fil jannah, tempat ketiga fi fina'il jannah wa abwabiha. 1, 2, 3 ini zona hijau, zona selamat. Tapi tempat keempat dan kelima zona merah, tidak selamat. Alam barzakh yang keempat disebut fid dunya, alam barzakh yang kelima fil qabr. 4, 5 zona merah. 1, 2, 3 zona hijau selamat, 4 dan 5 zona merah tidak selamat. Detail tentang alam barzakh yang 5 tingkatan ini insya Allah kita kaji bersama pada pertemuan yang akan datang. To be continued. Bersambung pada pertemuan yang akan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua. Kurang lebih mohon maaf, ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Saya Taufik Muhammad Barakabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.